Apa kabar? Tentunya luar biasa Bang Jos. Iya, berjumpa lagi dengan Bang Joshua dan Kak Deborah di acara Ibadah online Minggu 19 April 2020 dengan tema Tuhan menyelamatkan orang beriman. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan kami masuk ke rumah-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau, mendengar dan menerima firman-Mu. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, demikianlah kami selalu rindu akan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami memperoleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, menolong kami dalam memahami firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hei adik-adik, gak terasa ya, ternyata hampir sebulan ya Bang Jos kita tidak beribadah ya Kak ya. Rindu ya Bang Jos. Rindu kali Kak, tidak berjumpa dengan kawan-kawan, tidak bertemu dengan guru sekolah minggu, dan beribadah bareng lagi lebih seru lagi daripada sebenarnya live streaming ini Kak. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Iya, luar biasa. Baik, kita akan bersukacita, kita akan bernyanyi, benari dengan sangat sukacita dengan bernyanyi lagu Give Me Oil in My Lamp. Sing, Hosanna
Siapa mau disayang Tuhan? Saya mau, Bang. Iya, luar biasa. Seperti lagu kita ini, lagunya sayang disayang Tuhan. Kita juga perlu disayang Tuhan. Bang, enak nggak disayang Tuhan, Bang? Enak kali, Kak. Rasanya gimana ya, Bang? Luar biasa, hidup kita dengan penuh berkat. Wow, asik sekali. Makanya itu, ayo kita dengarkan baik-baik. Kita bernyanyi dengan lagu Sayang, Sayang, Disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji 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 Tuhan. Tidak terasa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memberikan hati kita dan menyiapkan hati dengan bernyanyi lagu Baik Danupan Sidalan.
Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah online kita bersama Kak Sari hari ini. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama boleh berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh juga beribadah walaupun secara online, namun kami rindu untuk tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu secara pribadi kepada kami. Kami, anak-anak-Mu yang kecil, mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang hari ini kita mau dengarkan, yaitu tentang bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang percaya. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 1-4. Yuk buka Alkitabnya, Kolose 3 ayat 1-4. Ada yang sudah dapat? Yang sudah dapat boleh katakan amin ya. Wah, ada yang sudah dapat. Baik, itu satu. Yang lainnya gimana? Wah, ada yang kakak juga udah dengar tuh, ada yang amin. Kalau begitu yuk langsung kita baca. Kak Sari bantu baca ya. Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Firman ini merupakan surat dari Rasul Paulus yang dituliskannya untuk teman-temannya di Kolose. Nah, teman-teman Rasul Paulus di Kolose saat itu adalah orang-orang yang sangat percaya kepada Tuhan dan hidupnya benar-benar menaati perintah Tuhan. Sehingga Paulus sendiri merasa bahwa mereka adalah teman-teman yang sangat berharga. Karena mereka adalah teman-teman yang mengerti bagaimana memperjuangkan iman mereka. Nah, adik-adik, sekarang Kak Sari mau bertanya, pernahkah di antara kalian yang hampir jatuh atau hampir ditabrak mobil? Wah, Kak Sari pernah sih, ya. Tapi karena hampir, untung saja tidak jadi, ya puji Tuhan. Nah, pada saat kejadian itu kita sering mengatakan, wih, untung selamat, untung tidak jatuh, ya. Gimana sih rasanya waktu selamat? Wah, sukacita sekali bukan? Nah, seharusnya demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, oleh anugerah atau sola gratia. Bukan karena perbuatan baik kita, karena perbuatan baik kita tidak akan pernah cukup untuk menyelamatkan kita. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan sajalah, maka nanti kita bisa memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kira-kira bagaimana respon kita? Bagaimana kita harus hidup? Apakah, wah, saya sudah diselamatkan, saya nggak akan masuk neraka? Apakah hanya begitu? Wah, salah sekali ya. Nah, logikanya seperti ini. Kalau kalian di rumah, siapa yang membantu kalian? Pasti orang tua juga membantu, bukan? Pagi-pagi siapa yang menyiapkan sarapan? Siapa yang membantu mencucikan baju? Siapa yang membantu kalian untuk menyiapkan alat-alat sekolah kalian? Atau membeli atau memberikan apa yang kalian perlukan? Nah, itu orang tua gitu. Bagaimana sikap kalian terhadap orang tua kalian? Sudah orang tuanya begitu baik, apakah kalian harus melawan? Apakah kalian nakal? Apakah dengan menjadi nakal itu merupakan sikap yang benar terhadap orang tua? Tidak, bukan? Tetapi karena kita tahu orang tua kita begitu baik, sehingga kita pun sebagai anaknya harus mematuhi orang tua kita, sebagai rasa syukur kita bahwa orang tua kita begitu baik terhadap kita. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, bagaimana seharusnya sikap hidup kita? Ya, sikap hidup seperti anak-anak Tuhan yang mencontoh bapaknya. Bagaimana sikap bapaknya? Nih, baca di sini. Semua ini adalah surat cintanya Tuhan untuk kita, ya. Nah, mulai dari sekarang
tugas Kak Sari dan juga tugas adik-adik semua, marilah kita boleh hidup seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan, ya. Jadi kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita selamat karena kasih karunia Tuhan, ya. Jadi untuk meresponinya kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Mencontoh siapa? Bapak kita siapa? Tuhan Yesus, ya, bukan si iblis. Demikian firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami nikmati. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang hidup seturut dengan perintah Tuhan. Kami tahu itu sulit, kami tahu itu tidak gampang, tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menguatkan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap menjadi anak-anak terang. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom. Bang Yuswa, asik sekali ya setelah dengar firman Tuhan. Iya, luar biasa Kak, makin tegar, dihibur, dikuatkan, dan tambah iman juga Kak. Puji Tuhan Bang. Iya, luar biasa Kak. Baik, sebagai ucapan syukur kita, Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Baik, kita akan siapkan persembahan kita akan kumpulkan persembahan. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada berkesurahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesurahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik. Sangat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Selamanya dia baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Bang Jos,
Nggak terasa ya, ibadah kita sudah hampir selesai ya. Iya Kak. Jadi pesan-pesan Abang tetap jaga kesehatan Jaga kebersihan dan rajin berdoa dan atur pola makanannya dan ingat Tuhan menyelamatkan manusia. dan orang beriman. Iya. Seperti tema kita yang tadi, Tuhan menyelamatkan orang yang beriman. Baik, kita berharap juga di minggu-minggu ke depan kita bukan hanya ibadah online tapi bisa bertemu bersama lagi ya Bang Jos ya. Iya. Baik, kita akan tutup ibadah, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Sampai bertemu lagi. Di minggu depan Tuhan Yesus Memberkati. Bye-bye.